Kenapa enggak kopi itu? Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali di dalam kebaktian doa. Kita bersyukur di tengah minggu Tuhan masih memberkati kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan, kita akan memberikan satu pujian karya terbesar. Karena Tuhan sudah mati bagi kita, karena Tuhan sudah berkorban bagi kita, supaya kita boleh menjadi anak-anaknya yang kekasih. Mari kita pujikan pujian ini, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamat
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih pengorbanan yang Tuhan boleh lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Anugerah yang terbesar yang boleh kami miliki karena Tuhan mau berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, sehingga kami ada saat ini oleh karena anugerah-Mu dan melayakkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami, di dalam kebaktian doa ini, apa yang kami lakukan boleh sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kebaktian doa dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan mengatakan bijaksana. Ya. Bijaksana itu adalah bijak yang dari sana. Dari sana itu artinya dari mana? Dari Tuhan, gitu ya. Ketika kita menjalani kehidupan kita harus mengambil banyak keputusan demi keputusan. Ya, di dalam setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang Tuhan berikan buat kita. Tetapi kita harus memilih yang terbaik dengan hikmat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan membutuhkan Tuhan menolong, membimbing hidup kita. Oleh karena itu kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian. Kita ingin hati kita disentuh oleh Tuhan, hidup kita dijamah oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian, sentuh hatiku. Betapa aku mencintai segala sesuatu yang telah terjadi. Karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
Saya persilakan Musa Arifin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, Bapa kami surgawi. Malam hari ini kami mempersiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sekiranya Roh Kudus menuntun kami ke dalam kebenaran, sehingga ketika kami mengerti kebenaran firman Tuhan, kami boleh menjadi orang yang berhikmat. Kami berdoa biar Roh Kudus membuka hati pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami baca, kami merenungkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini kita akan melihat dua bagian firman Tuhan, sebagaimana tema yang akan kita renungkan bersama adalah apakah aku sudah berhikmat. Kita membaca Amsal pasal yang pertama ayat ke-7. Amsal pertama ayat yang ke-7 berkata demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian bagian kedua kita melihat surat Yakobus pasal yang pertama ayat kedua sampai ayat yang kelima. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa bedanya pintar, cerdas, dan berhikmat? Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan artinya demikian. Pintar itu sama dengan pandai, cakap, cerdik, mahir. Kalau cerdas itu adalah arif, kebijaksanaan, brilian, cekatan. Kalau hikmat itu adalah kebijaksanaan, kearifan, dan dijelaskan kesaktian. Saudara, umumnya orang beranggapan bahwa pintar dan cerdas itu sama. Pintar dan cerdas itu sama. Sebenarnya ini dua kata yang maknanya hampir sama, tetapi definisinya berbeda. Makna pintar biasanya adalah mengetahui. Orang ini pandai. Memiliki ilmu. Karena itu pintar selalu dikaitkan dengan prestasi akademik. Karena orang yang pintar adalah orang yang selalu bergelut pada ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, orang ini sekolah. Orang ini banyak belajar. Sedangkan cerdas adalah kemampuan yang dianugerahkan sejak kita lahir. Atau dibawa pada waktu kita lahir. Jadi memiliki kemampuan berpikir, orang yang cerdas adalah itu sangat cepat. Pikirannya sangat tajam. Ia mudah mengerti sesuatu. Dan mudah menangkap maksud dari suatu kondisi atau keadaan. Jadi
Bisa jadi orang yang cerdas adalah orang yang bisa menguasai beberapa bidang dan dia bisa menguasainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan berhikmat? Saudara, kata hikmat disebutkan dalam Alkitab ada 222 kali dalam Alkitab Ibrani. Hikmat dipandang sebagai salah satu sifat baik tertinggi di antara orang-orang Israel. Bersama-sama dengan kebaikan dan keadilan. Dalam kitab Amsal yang kita baca tadi, kemudian juga kitab Mazmur, kita melihat bahwa di dalamnya penulis mendorong orang-orang percaya untuk memperoleh dan meningkatkan hikmatnya. Kalau kita membaca Amsal, saudara, kita benar-benar melihat bahwa ini benar-benar kitab yang memberikan kita hikmat. Berhikmat diambil dari kata dasar hikmat, adalah kebijakan atau kearifan. Saudara, hikmat ini bukan dari manusia, tetapi hikmat itu datangnya dari Allah. Sehingga orang yang punya hikmat, biasanya dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Atau melakukan sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang bisa memahami isi hatinya Allah. Jadi dia mengerti sekali isi hati Tuhan. Saudara, ada beberapa kesalahan anggapan orang terhadap hikmat. Orang kadang berpikir demikian. Orang yang berhikmat karena orang ini telah mengecap pendidikan yang tinggi. Saudara, kalau kita lihat kenyataan, orang yang sekolah tinggi, orang yang punya gelar S1, S2, bahkan S3, saudara, terkadang kita melihat orang ini berpengetahuan tapi tidak memiliki hikmat. Orang juga beranggapan demikian, orang yang berhikmat karena telah memiliki banyak pengalaman. Sudah pernah alami itu, ya alami ini. Sudah pergi ke sana atau pergi kemana. Sudah banyak pengalaman dalam hidupnya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang memiliki pengalaman ternyata tidak berhikmat dan tidak bijak. Biasanya kita juga mendengar orang berkata demikian. Orang berhikmat adalah orang yang sudah tua. Atau rambutnya sudah putih, sudah beruban. Karena orang berpikir bahwa orang ini telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Banyak mengalami asam garam dalam kehidupannya. Ternyata ini juga sebuah anggapan yang keliru. Orang yang tua atau orang yang berumban, saudara, tidak selalu adalah orang yang berhikmat. Saudara, hikmat itu berbeda dengan kepintaran. Hikmat itu berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita belajar dari dunia ini. Saudara, orang yang berhikmat adalah orang yang diberikan sesuatu oleh Tuhan untuk dia mengerti, untuk dia melakukan sesuatu. Kalau orang pintar itu bisa diajarkan oleh manusia. Dia bisa menimba ilmu di sana sini sehingga dia menjadi pintar. Tetapi hikmat tidak bisa didapat dari manusia. Hikmat itu selalu kita akan dapat dari Tuhan itu sendiri. Saudara, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka menjadi orang yang berhikmat. Saudara, dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang bisa kita belajar. Bagaimana atau kapan mereka menjadi orang yang berhikmat. Atau kapan mereka menjadi orang yang tidak berhikmat. Itu ada banyak sekali, saudara, di dalam Alkitab.
Kita sebut saja saudara beberapa contoh. Saya mencatat beberapa contoh malam hari ini untuk di-sharekan kepada saudara. Dan saudara bisa membedakan orang ini berhikmat di saat apa dan bagaimana tindakannya sehingga dia disebut sebagai orang yang berhikmat. Yang pertama adalah anak Nuh. Saudara tahu kita anak Nuh ya. Ada Sem, Ham, dan Yafet. Saudara, waktu Nuh terlalu banyak minum anggur, lalu dia menjadi mabuk. Pada waktu dia menjadi mabuk, dia tidak sadar bahwa dia telanjang. Dia tidak mengetahuinya. Saudara, saat Nuh dalam keadaan telanjang, Ham adalah salah satu anaknya melihat. Kemudian bahkan melihat aurat daripada ayahnya. Tetapi sayangnya dia tidak berbuat apa-apa. Dia keluar, dia cerita kepada saudaranya. Ketika saudaranya Sem dan Yafet melihat, mendengar apa yang diceritakan oleh Ham, maka dia segera bertindak. Makanya ini adalah sebuah tindakan yang penuh dengan hikmat. Dia segera bertindak, dia mengambil sehelai kain, lalu berjalan mundur, ya, sambil membentangkan kain itu, kemudian menutupi aurat ayahnya sambil berpaling mukanya. Setelah peristiwa ini selesai, lalu ayahnya sadar dan diceritakan. Dan setelah ayahnya mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Ham, maka Nuh mengatakan, terkutuklah Kanaan, hendaknya Ham menjadi hamba yang paling hina di antara saudara-saudaranya. Nuh juga mengetahui apa yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Dan dia mengatakan, terpujilah Tuhan, Allah Sem dan Allah Yafet, karena Tuhan akan meluaskan tempat kediaman mereka. Saudara, kita melihat sebuah rumah tangga dengan tindakan yang sederhana sekali. Ya, mungkin kita berkata, kalau membentangkan selai kain untuk orang tua, itu hal kecil sekali. Itu siapa saja bisa melakukannya. Namun tindakan Sem dan Yafet dipandang sebagai orang yang berhikmat. Karena dia telah melakukannya pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat untuk sesuatu yang terbaik bagi ayahnya. Kemudian yang kedua, kita melihat tokoh yang kita kenal adalah Abraham. Saudara, hampir kita semua pernah mendengarkan nama Abraham. Saudara, saya mau menceritakan tentang Abraham dan Lot. Saudara, Lot adalah keponakan daripada Abraham yang telah lama tinggal bersama-sama dengan Abraham. Saat Tuhan memberkati Abraham dan Lot, saudara, dengan banyaknya ternak, kambing dan domba, kemudian emas dan perak, kemudian dengan karyawan, dengan gembalanya demikian banyak. Maka dikatakan suatu hari terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dengan para gembalanya Lot. Mungkin soal perebutan lahan, padang rumput. Bisa jadi terjadi perebutan soal kolam untuk minuman ternak. Sehingga terjadi perkelahian, saudara. Saudara, perkelahian ini setelah didengar, diketahui Abraham, lalu Abraham segera bertindak. Nah, saudara, ini sebuah tindakan, ini sebuah sikap. Abraham tahu kalau ini terjadi terus-menerus perkelahian antara para gembalanya dengan para gembalanya Lot. Itu lama-kelamaan akan berimbas pada hubungannya dengan Lot. Akan terjadi kerusakan hubungan mereka. Sehingga Abraham
bertindak dan berkata kepada Lot, seluruh negeri ini terbuka bagi kamu. Pisahkan dirimu daripadaku. Jika kamu ke kanan, maka aku akan ke kiri. Jika kamu ke kiri, maka aku akan ke kanan. Pisahkan dirimu dengan aku. Saudara, Abraham memutuskan hal ini dengan bijak. Mereka berpisah dengan keadaan hubungan yang baik. Karena Abraham diberikan hikmat untuk bertindak, untuk lakukan sesuatu. Saudara, yang ketiga adalah Yusuf. Ini tokoh kesukaan anak-anak muda yang seringkali diceritakan tentang kisahnya. Saudara, kendati Yusuf adalah seorang budak yang bekerja di rumah Potifar, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ini menarik sekali. Statusnya budak, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apapun yang dilakukannya selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Dia disayang oleh tuannya Potifar. Dia diberikan kuasa, diberikan kepercayaan. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Adapun sikapnya manis dan elok parasnya membuat istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi dan mengajak Yusuf, ayo mari tidur bersama dengan aku. Nah, saudara, di sini Yusuf dia bertindak secara bijaksana. Dia menolak ajakan daripada istri Potifar untuk tidur bersama dengan dia. Yusuf berkata kepada istri Potifar bahwa segala yang ada dalam rumah ini telah diserahkan tuanku kepada saya. Selain engkau adalah istrinya. Dan segala yang ada dalam rumah ini tidak ada yang lebih berkuasa daripada saya. Selain engkau yang tidak diserahkan kepadaku. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan kejahatan sebesar ini dan berdosa terhadap Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah langkah, sebuah tindakan yang penuh dengan hikmat yang dilakukan oleh seorang muda, menolak sebuah tawaran, menolak sebuah ajakan untuk menikmati, untuk bersenang-senang. Saudara, mungkin orang akan berkata bahwa Yusuf ini anak muda yang paling bodoh dalam dunia ini. Karena telah menolak tawaran kenikmatan untuk tidur bersama. Kapan bisa mendapat kesempatan sebesar itu? Saudara kasih dalam Tuhan, dunia boleh mengatakan bahwa Yusuf adalah manusia yang bodoh. Namun di mata Tuhan, Yusuf dipandang sebagai orang yang berhikmat. Karena dia takut akan Tuhan dan dia tidak mau berdosa kepadanya. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam Mazmur kita pun menemukan beberapa ayat untuk mengarahkan kita, menuntun kita bagaimana menjadi orang yang berhikmat. Mazmur 111 ayat 10 mengatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amsal 9:10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Saudara, kita melihat bahwa berhikmat itu selalu berhubungan, selalu berkaitan dengan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang mengerti bagaimana jalannya Allah, bagaimana isi hati Allah. Sehingga orang-orang yang melakukannya sesuai dengan isi hati Allah, bertindak sesuai dengan pandangan Allah, maka dia dikatakan sebagai orang yang berhikmat.
Yang terakhir adalah Rasul Paulus yang berpesan kepada anak rohaninya Timotius. Saudara, Paulus kita tahu pernah menganiaya orang Kristen. Paulus kemudian bertobat, kemudian dia menjadi seorang hamba Tuhan. Kemudian dia melayani. Dan dia berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saudara, kita melihat bahwa nasihat ini untuk seorang muda menjadi orang yang berhikmat. Apabila dia mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Dia harus punya teladan dalam perkataan. Dia tidak boleh sembarang berbicara, tidak boleh sembarang menggosipin orang, tidak boleh sembarang mengeluarkan kata-kata. Orang yang berhikmat dia tahu pastikan perkataannya ketika dikeluarkan itu akan membangun orang, itu akan menjadi berkat bagi orang. Teladan dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Saudara, semuanya ini berkaitan dengan bagaimana kita hidup, menjadikan diri kita sebagai alat di tangan Tuhan, sehingga kita boleh memuliakannya. Saudara, ketika kita boleh memuliakan Tuhan, maka saat itulah kita menjadi orang yang berhikmat. Saudara, berhikmat berkaitan erat dengan pengenalan kita akan Allah. Berhikmat berkaitan dengan takut akan Tuhan dan melakukan segala perintahnya. Dan berhikmat berkaitan perilaku dan sikap kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ketika kita bisa hidup takut akan Tuhan dan segala perintahnya, dan sikap hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka saat itulah kita menjadi orang yang berhikmat. Malam hari ini kalau saudara bertanya, sudahkah saya menjadi orang yang berhikmat? Kita introspeksi, kita tanya kembali kepada diri kita. Sudahkah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar? Sudahkah saya sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan? Sudahkah perilaku saya, sikap hidup saya menyenangkan hati Allah? Ketika semua ini sudah dijawab, Anda adalah seorang yang berhikmat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih, biarlah kebenaran firman Tuhan yang dibentangkan pada malam hari ini mengajari kami, mengingatkan kami untuk menjadi seorang Kristen yang berhikmat. Acap kali Tuhan kami tidak mengerti, kami tidak tahu apa itu berhikmat, dan kami tidak sadar bagaimana menjadi orang berhikmat. Tapi biarlah malam hari ini firman-Mu ketika dibentangkan kepada kami, setelah kami mendengarnya, kami boleh tahu bahwa berhikmat berkaitan erat kami mengenal Engkau, takut akan Tuhan, perilaku hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, tolong ajarkan kami untuk menjadi orang yang berhikmat. Jangan biarkan kami menjadi orang yang bebal, menjadi orang yang tidak mengerti, tapi ajarkan kami menjadi orang yang berhikmat, yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari bersama-sama kita akan
naikkan sebuah pujian, aku percaya. Kita percaya bahwa tiada yang seperti Engkau, yaitu Tuhan yang begitu mengasihi kita. Karena Tuhan sanggup menjawab setiap seru doa kita. Kita akan nyanyikan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Biarkan musik mengiringi kita. Terima kasih dalam Tuhan, kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Adalah Allah yang selalu rindu untuk mendengar seruan doa kita, yang selalu rindu untuk berkomunikasi dengan setiap kita. Karena itu saat ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, doakan untuk keluargamu, doakan untuk suami istrimu, doakan untuk anak-anakmu, doakan untuk orang tuamu. Minta berkat Tuhan, minta pemeliharaan Allah atas mereka. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan secara khususnya. Kami berdoa menyerahkan untuk para suami-suami. Kami berdoa untuk para istri-istri. Kami berdoa untuk para anak-anak. Kami berdoa untuk relasi suami istri. Kami berdoa untuk relasi orang tua anak. Kami berdoa untuk ketaatan, ketundukan anak kepada didikan para orang tua mereka. Bapa, biarlah berkat Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Berkat pemeliharaan Allah turut campur kehadiran Tuhan, hadir di tengah-tengah keluarga setiap jemaat Tuhan. Sehingga melalui kehadiran Tuhan, maka di sana ada relasi yang baik antara suami istri, orang tua anak. Ketika ada kehadiran Allah, maka di sana ada damai sejahtera di dalam keluarga dari setiap jemaat-jemaat Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Allah sendiri yang berbelas kasihan untuk setiap keluarga-keluarga dari anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari Minggu yang lalu Majelis Jemaat periode 2021-2024 telah diteguhkan. Dan kita doakan untuk pelayanan mereka 3 tahun ke depan. Di tengah-tengah situasi kehidupan yang tidak mudah, termasuk di dalam kehidupan bergereja yang juga pasti tidak mudah. Tetapi biarlah hikmat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan yang memampukan setiap majelis jemaat secara khusus di GKI Karawaci untuk dimampukan Tuhan, untuk melayani Tuhan di dalam kemajelisan 3 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan, kami bersyukur minggu yang lalu majelis jemaat dari GKI, seluruh GKI jemaat yang sudah dewasa diteguhkan.
Dan kami berdoa menyerahkan untuk pelayanan mereka 3 tahun ke depan. Bapak, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini, termasuk kegiatan gereja, pelayanan gereja yang pasti juga tidak mudah, kami mohon kekuatan daripada Allah. 3 tahun bukan waktu yang singkat. 3 tahun penuh dengan hal-hal yang tidak bisa kami duga ke depan. Tetapi kami berdoa menyerahkan secara khusus untuk para majelis yang terdiri dari para penatua dan hamba Tuhan yang akan melayani 3 tahun ke depan secara khusus di Karawaci. Bapak, Engkau memberkati untuk Pak Robert sebagai ketua, bersama dengan ketua bidang, bersama dengan ketua sub bidang, di dalam setiap tugas dan panggilan mereka masing-masing, bersama dengan para tim pelayanan dan para pengurus-pengurus komisi. Biar di sana pun Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kelengkapan untuk apa yang harus dilakukan di dalam pelayanan dan di dalam ladang pekerjaan Tuhan 3 tahun ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini lagi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Damton, kita bersyukur di gereja kita Sabtu nanti akan ada pemberkatan nikah untuk saudara Theo dengan Kristabel. Kita berdoa untuk pasangan ini yang akan diberkati di dalam pemberkatan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan untuk keluarga mereka di dalam perjalanan iman, perjalanan kehidupan keluarga untuk tahun-tahun ke depan. Biar juga Tuhan yang tolong. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur ketika gereja Tuhan dijadikan alat untuk mempersatukan pasangan-pasangan di dalam pernikahan yang kudus. Bapa, kami bersyukur hari Sabtu ini akan diadakan pemberkatan pernikahan untuk saudara Theo dengan Kristabel. Sepasang calon pengantin yang akan diteguhkan. Bapa, Engkau memberkati mereka di dalam segala persiapan yang sudah mereka lakukan selama ini, dan berkati juga untuk perjalanan iman mereka, perjalanan kehidupan rumah tangga mereka untuk tahun-tahun ke depan. Kami juga doakan terus, biar juga Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita juga berdoa menyerahkan untuk kehidupan rohani dari setiap anak-anak Tuhan. Kehidupan rohani terkadang menjadi sebuah gambaran yang dipahami hanya terjadi di dalam kehidupan bergereja, seperti itu ya. Tetapi sesungguhnya kehidupan rohani harus terus dilakukan di dalam keseharian. Karena itu kita berdoa
biarlah anak-anak Tuhan terus berjuang, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam kehidupan jasmani, tetapi juga berjuang di dalam memenuhi kebutuhan untuk kehidupan rohani mereka. Kita berdoa. Bapa, setiap kami rela mengorbankan apapun untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan kehidupan jasmani. Kami rela untuk berangkat subuh-subuh menuju ke tempat kerja, pulang larut malam, dan ketika pulang kami masih mengerjakan pekerjaan kantor demi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan jasmani kami. Tetapi Tuhan, biarlah sebagai anak-anak Tuhan, kami pun tidak lupa bahwa kami tidak hanya dipanggil, dipelihara, hanya berkaitan dengan kebutuhan kehidupan jasmani. Tetapi kami pun dipanggil dan dipelihara untuk kehidupan rohani kami. Bapa, biarlah setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba Tuhan pun berjuang untuk memenuhi kebutuhan kehidupan rohani mereka. Manusia rohani yang harus dipelihara juga. Karena itu Tuhan, pemeliharaan itu bisa terjadi ketika kami dekat dengan Tuhan. Ketika kami berelasi dengan Tuhan. Ketika kami setia kepada Tuhan. Ketika kami dipelihara oleh Tuhan. Setiap orang hanya bertugas sebagai penabur, penyiram, tetapi Tuhan yang memberi pemeliharaan itu. Karena itu Tuhan, tidak ada cara lain sehingga kehidupan rohani kami bisa terpelihara. Hanya daripada Tuhan yang memberikan kecukupan itu. Biarlah setiap anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, memberikan waktu mereka yang terbaik untuk memberikan makanan bagi tubuh rohani mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita juga berdoa terus untuk bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah situasi yang lumayan baik seperti itu ya. Di tengah-tengah segala upaya vaksin yang terus dilakukan, kita doakan untuk situasi ekonomi, situasi politik, situasi kesehatan juga. Kita juga doakan untuk Kudus, daerah di Jawa Tengah yang juga masa COVID ini cukup mengalami jumlah pelonjakan orang-orang yang kena COVID. Kita doakan untuk penanganan di sana juga. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau yang menolong bangsa ini. Kami bersyukur di tengah-tengah COVID yang sudah hampir 1 tahun lebih ini. Tetapi situasi cukup baik saat ini. Sekalipun masalah-masalah banyak yang belum diatasi. Tetapi Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk pemerintah kami, untuk presiden kami, wakil presiden, para menteri, di dalam segala keputusan, kebijakan yang mereka ambil untuk kepentingan atas bangsa ini. Kami juga doakan untuk pemerintah daerah, biar juga Tuhan yang tolong mereka. Kami doakan untuk segala masalah-masalah ekonomi, politik yang cukup menghangat beberapa waktu ini berkaitan dengan Pilpres 2024. Kami juga doakan untuk segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan vaksin. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang menolong, memberkati. Untuk masalah di Papua pun, Engkau juga yang menolong, memberikan hikmat kepada aparat di dalam segala hal yang dilakukan. Kami berdoa, biar dalam semua masalah yang begitu banyak, belum lagi ketika bicara tentang bencana alam, Bapak, kami berdoa, biarlah kekuatan daripada Tuhan, tangan Allah yang terus memelihara atas bangsa ini. Bapak, kami bersyukur kepadamu, biar juga Tuhan yang tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita gunakan waktu kita untuk kita menaikkan doa
kita pribadi di hadapan Tuhan. Kalau setiap kita ingin berlutut di tempat kita masing-masing, maka berlututlah di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu kami adalah orang-orang tebusan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kami menandakan itu dengan kami percaya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan pun tidak lepas daripada permasalahan, pergumulan. Dan saat ini kami sampaikan sedikit dari pergumulan kami di hadapan Tuhan. Dari setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, yang terkadang tidak bisa kami ungkapkan, selain tetesan air mata yang mengalir dari mata kami. Tetapi Tuhan, kami percaya setiap pergumulan yang kami ucapkan atau kami tidak ucapkan sekalipun, tetapi kami tahu Allah yang kami sembah adalah Bapa yang baik itu, yang mengerti akan kondisi kami, yang merasakan akan setiap apa yang menjadi permasalahan kami, dan akan memberikan kami pertolongan, baik melatih kami untuk kuat menyelesaikan masalah itu, ataupun Tuhan turun tangan untuk langsung menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang kita untuk mengambil sikap berdiri, kita akan nyanyikan pujian Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh bersama-sama mengagungkan akan Engkau. Kami boleh bersama-sama belajar sebagian dari firman-Mu. Kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Tuhan. Ketika kami melakukan semuanya itu, kami tahu bahwa bukan hanya karena rutinitas kami lakukan, tetapi karena kerinduan kami untuk semakin dibentuk oleh Tuhan. Kerinduan kami untuk semakin terus berelasi dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah semua yang kami lakukan berkenan kepada Allah, supaya semua yang kami lakukan menyenangkan akan hati Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian doa kami pada malam ini, dan kami akan tidur, melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang jagai kami. Dan biarlah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang menyertai setiap kami mulai saat ini, hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk jemaat kasih dalam Tuhan, saat teduh, kebaktian doa kita selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.